Ya, shalom semua, semoga suara saya bisa didengar dengan baik. Hari ini saya masih akan bicara tentang Yesus Barabas dan Yesus Kristus. Pertemuan kita yang lalu, yang pertama kita bicara bahwa bagaimana Yesus Kristus Pertemuan pertama kita bicara tentang bagaimana Yesus Kristus yang mau mati untuk Yesus Barabas. Dan Yesus Barabas adalah gambaran orang yang dikecewakan, orang yang dihancurkan oleh pengalaman-pengalaman masa lalu, oleh sistem ekonomi, sistem sosial, sistem masyarakat di mana dia ada. Dan dia mencoba membalas kekerasan dengan kekerasan, kejahatan dengan kejahatan, kekejaman dengan kekejaman, kekecewaan dengan kekecewaan. Itu sebabnya kita percaya bahwa orang yang sakit hati itu cenderung akan menyakiti orang lain. Orang yang dikecewakan cenderung akan mengecewakan orang lain. Itulah tipe orang Barabas. Dan yang kedua, kita belajar bagaimana Tuhan mencoba memulihkan Barabas lewat kisah dari seorang yang bernama Yusuf. Nah, hari ini saya mau mengajak Anda pada satu kisah yang berbeda. Sebab satu kali saya mencoba bertanya pada Tuhan, sebenarnya dari mana persoalan ini dimulai? Dari mana persoalan sesungguhnya kejahatan ini dimulai? Dan yang menariknya adalah saya dibawa pada Kejadian pasal 4, kisah tentang Kain dan Habel. Terutama kisah tentang seseorang yang bernama Kain. Sebab Anda lihat ada satu penelitian yang mengatakan bahwa hampir 80% narapidana yang ada dalam penjara ternyata orang-orang yang berasal dari broken home. Menarik sekali, penelitian di Amerika mengatakan bahwa hampir 80% mereka yang menjadi narapidana, pembuat kejahatan, justru adalah orang-orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Orang-orang yang mengalami rusaknya rumah tangga, broken home, di mana papa dan mamanya mengalami perceraian. Hampir 80% mereka yang ada dalam penjara adalah orang-orang yang kehilangan ayah di dalam rumah mereka. Dan saya pikir ini sebuah gambaran yang sangat-sangat bagus tentang Barabas. Barabas adalah seorang penjahat, mempunyai arti bar berarti anak, abas berarti bapak, bicara tentang seorang anak bapak yang kehilangan hati bapak. Dan ternyata setiap kali seseorang kehilangan hati bapak, dia cenderung memang untuk menjadi penjahat. Itu sebabnya Alkitab berkata dalam kitab Maliaki, apabila hati anak tidak kembali kepada hati bapa dan hati bapa tidak kembali kepada hati anak, maka Tuhan akan memukul bumi sampai musnah. Kenapa Tuhan memukul bumi sampai musnah? Hanya ada satu peristiwa di mana Tuhan memukul bumi sampai musnah, yaitu Kejadian pasal 6. Di mana Alkitab memulai dengan kalimat bahwa kejahatan manusia begitu merajalela, bertambah-tambah. Dan saya pikir ketika seseorang kehilangan hati bapa, maka orang itu akan cenderung untuk menjadi jahat kepada orang lain. Cenderung menyakiti orang lain. Cenderung akan berbuat kekejaman pada orang lain. Itu sebabnya tadi saya katakan, saya bertanya pada Tuhan, dari mana permulaan sesungguhnya? Dari mana peristiwa ini sebenarnya dimulai? Dan Tuhan membawa saya pada Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4. Dari ayat yang pertama saja, kalau Anda lihat Kejadian 4 ayat 1, Anda akan menemukan bahwa ada satu keanehan dalam rumah tangga, keluarga, di mana Kain dan Habel lahir. Kejadian pasal 4 ayat 1 Alkitab berkata, kemudian manusia itu Adam bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain, maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Bagi mereka yang cukup familiar dengan Alkitab, Anda akan menemukan bahwa ada sesuatu yang aneh di situ. Anda berkata, apa yang aneh, Pak? Yang aneh adalah Kejadian 4 ayat 1 kita menemukan bahwa nama Kain adalah nama yang diberikan Hawa, sang ibu, kepada anaknya. Bagi Anda yang familiar, yang biasa dengan Alkitab, Anda akan menemukan bahwa biasanya dalam tradisi budaya orang Yahudi hari itu,
bukan perempuan, bukan ibu yang memberi nama kepada anak, tetapi biasanya sang ayahlah yang akan memberi nama kepada sang anak. Setiap kali Anda menemukan dalam Alkitab, apabila ada seorang ibu memberi nama kepada anaknya, kemungkinan besar ada masalah dalam hal itu. Ada masalah dalam sekitar keluarga itu. Saya beri contoh. Yabes. Nama Yabes bukan diberikan oleh sang ayah kepada anaknya. Nama Yabes adalah nama yang diberikan sang ibu kepada anaknya. Dan arti nama Yabes bukan arti yang bagus. Arti nama Yabes berarti sebuah kesedihan, sebuah kegetiran, sebuah duka, sebuah kekecewaan. Saya tidak tahu kenapa sang ibu memberi nama kepada anaknya Yabes hari itu. Kemungkinan besar sang ibu mengandung Yabes dalam keadaan sedih. Apakah suaminya meninggalkan dia, sehingga sang suami tidak ada untuk memberi nama kepada anaknya? Sehingga sang ibulah yang harus memberi nama. Apakah ada masalah dalam persoalan keluarga? Kemungkinan besar iya. Tetapi setiap kali Anda temukan ibu memberi nama pada anak dalam Alkitab, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam keluarga tersebut. Misalnya, saya beri contoh kedua. Benyamin. Waktu Benyamin lahir, sang ibu tiba-tiba, Rahel dalam hal ini, tiba-tiba memberi nama kepada Benyamin, tetapi dia memberi nama Ben-Oni. Ben berarti anak, Oni berarti kesusahan. Ben-Oni berarti anak kesusahan. Kenapa? Sebab dia melahirkan dalam keadaan sulit, dia melahirkan dalam keadaan susah. Dan kemudian dia mati karena melahirkan anak itu. Itu sebabnya sebelum mati, Rahel berkata, sebut anak itu namanya Ben-Oni, anak kesusahan. Hanya Yakub tidak setuju. Kemudian Yakub mengubah nama Ben-Oni menjadi nama Benyamin. Ben berarti anak, Yamin berarti kanan. Anak tangan kananku, anak kesukaanku, anak kebanggaanku. Setiap kali seorang ibu memberi nama pada anak dalam Alkitab menunjukkan ada masalah di sekitar persoalan keluarga tersebut. Misalnya, waktu Yesus juga mau lahir, nama Yesus diberikan malaikat kepada Maria dan bukan kepada Yusuf. Kenapa? Sebab Maria hari itu akan diceraikan oleh Yusuf. Setiap kali, sekali lagi, ketika ibu memberi nama kepada anak, ada persoalan. Jadi ketika Hawa memberi nama kepada Kain, kemungkinan besar ada persoalan dalam keluarga Adam. Apa itu? Mungkinkah karena kekecewaan Hawa terhadap Adam ketika Adam menuduh Hawa sebagai pembuat kesalahan hari itu? Mungkinkah hari itu Hawa memegang sebuah kekecewaan? Ingat, orang yang kecewa akan cenderung mengecewakan orang lain. Orang yang sakit hati sekali lagi akan cenderung menyakiti orang lain. Oleh sebab itu Hawa mungkin ada rasa marah, mungkin ada rasa kecewa, mungkin ada keinginan untuk meraih kembali Eden yang hilang. Sehingga Hawa memberi nama Kain. Inilah anak yang diberikan oleh Tuhan. Anda ingat sebab Tuhan berjanji bahwa anak Hawa akan mengalahkan ular. Hawa mungkin percaya bahwa Kainlah yang akan mengembalikan kehormatan keluarga. Kain dibesarkan dari sebuah pengharapan orang tua. Kain dibesarkan dari pengharapan sang ibu bahwa satu kali anaknya akan membuat mereka kembali ke Eden. Anak inilah yang akan membuat mereka berhasil. Anak inilah yang akan menjadi tulang punggung keluarga. Anak inilah yang akan menjadi kebanggaan keluarga. Dia membesarkan Kain dengan sebuah pengharapan. Hati-hati ketika kita orang tua mengalami sebuah pengharapan yang tidak tercapai, kemudian kita meletakkan beban pengharapan itu kepada anak kita. Karena orang tua gagal memperoleh kekayaan, anak dituntut untuk harus jadi orang yang kaya. Ketika orang tua gagal untuk meraih harapan-harapan tertentu, dia kemudian membesarkan anak dengan petua-petua, dengan nasihat-nasihat supaya anak bisa mengalami apa yang dia tidak alami. Anak bisa memenuhi pengharapannya yang kosong, pengharapannya yang hilang. Mungkin itu sebabnya ketika Tuhan menerima persembahan Habel dan bukan menerima persembahan Kain, itukah sebabnya Kain menjadi begitu marah kepada Habel?
Sebab Kain merasa sayalah yang harusnya dipilih oleh Tuhan. Sayalah the man of the chosen. Sayalah manusia yang terpilih, bukan Habel. Sebab mama saya bilang, sayalah yang akan mengembalikan kejayaan keluarga. Mama saya bilang, sayalah yang akan membuat keluarga kita kembali ke Eden. Mama saya bilang, itu sebabnya ketika Tuhan terima Habel dan bukan menerima persembahan Kain, Kain menjadi benci kepada Habel. Singkat cerita, Anda tahu Kain membunuh Habel, dan sebagai konsekuensi dari Kain membunuh Habel, saya mau Anda lihat ini. Coba Anda lihat Kejadian pasal 4 ayat yang ke-11. Kejadian 4 ayat 11, 12. Biarlah dua ayat ini bicara banyak dalam hidup kita. Kejadian 4 ayat 11 dan 12. Kejadian 4 ayat 11. Maka sekarang, konsekuensi dari perbuatan Kain membunuh Habel. Tiba-tiba Tuhan berkata, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tangan. Sebentar. Tuhan berkata konsekuensi dari perbuatan Kain membunuh Habel, tiba-tiba Tuhan bilang, terkutuklah engkau. Anda harus ingat satu hal, ada banyak orang salah mengerti. Tetapi dalam Kejadian pasal 3, ketika Adam dan Hawa berbuat kesalahan, berbuat dosa, Anda ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah mengutuk Adam dan Hawa. Yang Tuhan lakukan adalah Tuhan mengutuk tanah di mana Adam berada. Tuhan tidak mengutuk Adam, Tuhan mengutuk tanah di mana Adam berada. Tetapi ketika Kain buat dosa, tiba-tiba Tuhan bukan mengutuk tanah, Tuhan berkata, sekarang yang terkutuk adalah engkau. Engkau akan menjadi orang yang terkutuk. Mereka yang sakit hati menyakiti orang lain, maka dia menjadi pribadi yang terkutuk. Saya tidak lagi menakut-nakuti Anda, saya cuma mau kasih tahu apa yang Tuhan perbuat hari itu dengan kehidupan Kain. Apa artinya menjadi pribadi yang terkutuk? Lihat ayat 12. Menurut saya ada tiga hal ketika seseorang menjadi pribadi yang terkutuk. Nomor satu, Tuhan berkata, karena engkau menjadi pribadi terkutuk, ayat 12. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Ketika Kain menjadi pribadi yang terkutuk, nomor satu, maka apapun yang dia lakukan tidak akan pernah memberi hasil yang maksimal, hasil yang sepenuhnya. Artinya gini, kalau Anda bisa dapat 10, tetapi karena Anda kecewa, Anda marah, kemudian Anda mengecewakan orang lain, Anda marah pada orang lain, Anda sakit hati, kemudian Anda menyakiti orang lain, maka nomor satu, Anda bisa dapat 10, tapi Anda bukan dapat 10, Anda cuma dapat 7. Anda berkata, tapi saya masih diberkati kok Pak. Saya masih punya kehidupan yang bagus kok Pak. Iya, tetapi Tuhan berkata, that's not maximize. Itu tidak maksimal. Harusnya kamu bisa dapat lebih dari ini. Harusnya kamu bisa memperoleh lebih daripada apa yang engkau dapat hari ini. Tetapi karena engkau marah, engkau kecewa, engkau trauma, engkau sedih, engkau penuh dengan kekecewaan, maka engkau tidak akan mendapatkan hasil sepenuhnya. Engkau bisa dapat lebih, tetapi hari ini karena kemarahanmu, kekecewaanmu, engkau mendapat less, mendapat kurang dari apa yang seharusnya engkau dapat. Yang kedua, tiba-tiba dia berkata, engkau menjadi seorang pelarian. Nah, kata pelarian ini sebenarnya lebih cocok menggunakan kata seorang yang mengembara. Sama seperti orang Israel di padang gurun mengembara. Ke sana, kemari, ke sana, kemari, ke sana, kemari, ke sana, kemari. Baru mendirikan tenda 1-2 hari, jalan lagi. Baru mendirikan tenda 1-2 bulan, lagi senang-senangnya, bisa istirahat, tiba-tiba Tuhan suruh jalan lagi. Artinya mereka tidak mendapatkan rumah. Kain sama. Tuhan berkata, Kain engkau akan menjadi pelarian. Engkau lari sana, lari sini, lari sana, lari sini.
engkau tidak mendapatkan rumah dalam hidupmu. Apa arti kata rumah? Buat saya rumah sederhananya berarti satu tempat di mana kita bisa tampil dengan apa adanya tanpa harus merasa takut untuk ditolak. Buat saya rumah, sekali lagi, rumah bicara tentang seseorang yang bisa tampil apa adanya tanpa harus takut untuk ditolak. Rumah adalah tempat di mana Anda boleh datang dengan segala kegagalan Anda. Rumah adalah tempat di mana Anda bisa membuka segala kekurangan Anda. Dan sekalipun Anda muncul dengan segala kekurangan, Anda muncul dengan segala kegagalan, maka orang yang ada di rumah akan menerima Anda apa adanya. Rumah bicara tentang tempat di mana kita bisa terbuka. Rumah adalah tempat di mana kita bisa tampil apa adanya. Kalau saya ke gereja, kalau saya ketemu dengan Anda, minimal saya harus pakai baju rapi. Tapi kalau saya di rumah saya pakai kaos oblong, saya pakai celana pendek, saya muncul apa adanya. Kalau di luar Anda harus jaim, di rumah Anda nggak perlu jaim, sebab rumah adalah tempat Anda tampil apa adanya. Dan orang rumah adalah orang yang menerima Anda. Rumah adalah tempat di mana Anda bisa menunjukkan rasa marah Anda, rasa sakit Anda, rasa kecewa Anda, kegagalan Anda. Dan selalu akan ada orang yang memeluk Anda dan berkata, I will stand by you. Aku akan tetap ada bersama dengan engkau. Tiba-tiba Tuhan berkata, Kain, engkau tidak akan punya rumah. Engkau punya tempat tinggal, tapi tempat tinggal itu tidak terasa seperti rumah. Engkau akan punya tempat tinggal yang besar, tapi tempat tinggalmu yang besar itu tidak membuat engkau betah, tidak membuat engkau menemukan sukacita. Daud adalah bicara tentang orang yang mencari rumah Daud. Mazmur 27 ayat 4 itu sebabnya ketika ditanya pada Daud, Daud apa yang engkau inginkan? Tiba-tiba Daud berkata, hanya satu hal yang kuinginkan dan itu yang kuminta pada Tuhan. Orang tanya, apa yang kamu mau Daud? Daud adalah raja yang berperang sana, berperang ke sini. Raja yang mengembara sekian lama. Setelah dia sukses berhasil, dia punya istana yang besar. Tetapi sekalipun punya istana yang besar, tiba-tiba Daud berkata, satu hal yang kuminta pada Tuhan. Apa Daud? Inilah yang kuingini. Aku diam di rumah Tuhan seumur hidup. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Mazmur 23, Mazmur terkenal ketika Daud bicara tentang Mazmur 23. Coba Anda tebak, apa bagian terakhir dari Mazmur 23? Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ada satu kalimat di mana Daud berkata, sekalipun ayahku dan ibuku menolak aku. Apakah Daud adalah gambaran seorang anak yang tertolak, Barabas? Apakah Daud adalah gambaran seorang anak yang kehilangan kasih Bapa? Itu sebabnya ketika dia ditanya, apa yang engkau mau Daud? Apa yang engkau mau dalam seluruh hidupmu? Dia bilang, not the palace, bukan istana. Tapi aku ingin rumah. Aku ingin tempat di mana aku bisa tampil apa adanya tanpa harus merasa takut untuk ditolak. Dan Daud berkata, hanya ada satu tempat itu yang aku tahu dalam seluruh alam semesta. Di mana aku bisa tampil dengan air mata, di mana aku bisa tampil dengan segala kesuksesan, tapi aku juga bisa tampil dengan segala kegagalan. Di mana aku bisa tampil dengan sejuta prestasi, tapi juga aku bisa tampil dengan sejuta kesalahan dan kesalahan. Dan hanya ada satu tempat yang bisa menerima aku apa adanya. The house of the Lord, rumah Tuhan, itulah yang aku mau, hadirat Tuhan. Sebab dalam hadirat Tuhan aku nggak perlu pakai topeng. Dalam hadirat Tuhan aku tidak perlu jaim. Dalam hadirat Tuhan aku bisa meneteskan air mata tanpa harus merasa malu. Kok raja menangis?
Dalam hadirat Tuhan aku bisa membuka dosa-dosaku tanpa harus merasa dihakimi. Dan berkata, orang yang sudah mimpin ibadah, kok masih buat dosa? Aku bisa membuka diriku apa adanya dan menemukan kesembuhan di situ. Orang yang terkutuk tidak punya rumah. Orang yang terkutuk, losing the presence of God, kehilangan hadirat Tuhan. Dan yang ketiga dia berkata mengembara. Kata mengembara di situ di Kejadian 4:12 seperti seorang yang menggelengkan kepala dalam keadaan sedih. Ada orang seringkali waktu mengalami kehilangan, waktu mama saya mengalami kehilangan papa saya lihat mama saya sambil menangis geleng kepala, Tina, nggak mungkin. Mencoba menolak kenyataan. Pelarian bicara tentang aktivitas kita di luar yang tidak menemukan ketenangan. Tetapi pengembara bicara tentang apa yang ada di dalam hati kita. Rasa bersalah. Yang tidak menemukan obat. Rasa marah. Yang tidak menemukan obatnya. Kekecewaan yang tidak menemukan obatnya. Tangisan tanpa obat. Saya berdoa nggak ada satu pun dari kita jadi Barabas, jadi Kain hari itu. Sebab Kain kemudian berkata, ini terlalu berat. Terlalu berat. Anda bisa bayangkan hidup sebagai manusia yang tidak punya tempat di mana dia bisa tampil apa adanya. Anda bisa bayangkan hidup dengan manusia yang penuh dengan aktivitas, tetapi tidak punya tempat di mana dia bisa bersandar. Anda bisa bayangkan hidup sebagai manusia yang hidup dalam rasa bersalah, hidup dengan rasa marah, hidup dengan rasa duka, tetapi tidak ada obat di dalamnya. Anda bisa bayangkan. Dan ketika Kain bilang sama Tuhan, ini terlalu berat, aku tidak akan mampu menanggungnya. Dan karena kebencianku, karena perbuatanku, aku akan dibunuh oleh orang. Dan Tuhan bilang begini, lihat ayat 15. Mari siapkan perjamuan Anda, roti dan anggur. Ayat 15 ini yang saya suka. Ketika Kain berkata, orang akan membunuh aku akan mati, aku akan hancur, ini terlalu berat. Kemudian ayat 15 firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kain sudah buat salah. Tapi Anda lihat kebaikan Tuhan pada Kain itu luar biasa. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain. Supaya dia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Kata tanda dalam bahasa Ibrani menggunakan abjad terakhir, huruf terakhir dalam bahasa Ibrani, taf. Dan kata taf, huruf terakhir dalam bahasa Ibrani, digambarkan dengan satu kode, satu simbol. Apa itu? Salib. Dan Tuhan memberi tanda, Tuhan memberi mark, Tuhan memberi taf. Apa itu taf? Apa huruf taf? Apa bentuk huruf taf? Salib di dahinya. Anda mau tahu obat untuk kemarahan Anda? Anda mau tahu obat untuk pengembaraan Anda? Anda mau tahu obat untuk rasa capek, rasa lelah? Anda mau tahu obat untuk tidak dicintai oleh orang ketika Anda dikecewakan oleh orang? Anda mau tahu obatnya apa? Salib Yesus. Hanya itu obatnya. Dan Tuhan bilang kepada Kain, engkau tidak akan mati. Sebab aku akan memberi salib. Aku akan memberi tanda. Dan hari ini kita bersekutu kembali pada tubuh dan darahnya. Pada salibnya yang hidup.